Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris shabirin. Amma ba'du. Para pemirsa dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di dunia ini minimal ada dua model perubahan. Perubahan ini akan dialami oleh siapa saja kita yang hidup di dunia. Ada perubahan yang memang kita rencanakan, dan ada perubahan yang kita mau berubah, ya tetap juga pasti berubah. Kita tidak mau berubah, juga tetap berubah. Maka dalam salah satu kitab yang berjudul Quwwatut Taghyir, The Power of Change, dikatakan bahwa at-taghyir nau'an, perubahan ada dua macam. At-taghyir al-ijbari wa taghyir al-ikhtiyari. Perubahan yang secara memaksa dan perubahan yang secara ikhtiyari. At-taghyir al-ijbari, perubahan yang memaksa, biasanya datangnya dari Allah. Alladzi huwa minallahi ta'ala wa minhu al-maut wal bala wal waba wal ghala wal fahsya wal amrad wasyada'id wa ta'un, termasuk hal-hal perubahan yang memaksa kita semua sebagai makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati, bala, wabah, bola, sakit, pagebluk, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara at-taghyir al-ikhtiyari, perubahan yang terencana, itu min ikhtiyarin nas linaili ma yuridu, perubahan yang memang diprogramkan oleh manusia untuk mencapai sesuatu yang dikehendakinya. Wa yatimmu at-taghyir fihi bi idratika wa ikhtiyarika. Perubahan ini bisa menjadi sempurna sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita, dengan kemauan kita sendiri dan usaha kita sendiri. Virus corona itu termasuk adalah perubahan ijbari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita sesungguhnya tidak inginkan pun. Yang tadinya sebelumnya tidak ada apa-apa, kemudian ada virus corona, pagebluk, wabah yang mendunia, yang setiap orang di muka bumi ini sekarang dalam kondisi ketakutan. Sesungguhnya ketakutan wabah, ketakutan hal-hal yang negatif yang akan mengenai diri kita, membuat kita tidak enak, membuat kita sakit, membuat kita ketakutan akan hal-hal yang sangat besar di depan mata kita. Banyak orang yang meninggal karena corona, dan ada orang yang sakit menjadi tidak sembuh-sembuh dan memerlukan usaha-usaha besar. Ketika demikian, ini semua adalah sebuah ujian, percobaan, cobaan, ujian. Kalau kita lulus dari ujian, insya Allah kita sebagai pribadi, kita sebagai pemimpin keluarga, kita sebagai pemimpin masyarakat, RT, RW, camat, bupati, wali kota, dan termasuk gubernur dan presiden atau para menteri-menterinya,
kita semua ini hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian ini sesungguhnya bukan barang baru, karena Allah pun telah memberikan tuntunannya bagaimana menghadapi ujian yang semacam ini. 15 abad yang lalu pun telah ada ujian-ujian semacam ini. Maka berita ini telah diturunkan oleh Allah. Ketika Allah menciptakan kita-kita, juga termasuk diturunkan manual booknya, tuntunannya, buku tuntunannya, panduannya kepada kita. Buku panduan yang ada pada kita menyebutkan ikhbar wala nabluwannakum bisyai'in. Sungguh aku akan mencoba, akan menguji kalian semua dengan sesuatu hal. Yang suatu hal itu bisa berupa minal khaufi, dari ketakutan. Takut akan sakit, takut akan mati, takut akan sesuatu hal yang negatif terjadi pada diriku. Wal ju'i, dan termasuk kelaparan. Takut pada virus corona yang mewabah sedunia ini wajar, karena Allah pun telah memberitakan di sini ketakutan yang terjadi. Itu sebuah percobaan. Biasanya kalau kita sudah dicoba dan diuji oleh Allah bisyai'in minal khaufi, itu rentetannya minimal ada 5 hal. Yang pertama, diuji dengan minal khaufi, dari ketakutan. Ketika kita di luar rumah, takut kita tertular penyakit itu dan kita takut mati. Ketika kita di dalam rumah, kita takut tidak makan. Itu semua juga ujian. Wal ju', dan termasuk kelaparan. Ketika kita di dalam rumah tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa keluar, yang biasanya sehari-hari bisa menghidupi sehari dan bisa menghidupi sekeluarga, sekarang karena ada wabah, kita takut kita di dalam, dan kita takut juga pada kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dan takut termasuk juga wa naqsim minal amwal, turunnya pendapatan, turunnya harga, turunnya pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi ini jelas hari ini sudah turun drastis sekali. Kalau kita membaca dari sebuah laporan, India yang tadinya pertumbuhan ekonominya 6%, diperkirakan dengan adanya wabah corona ini akan menjadi 2,1%. Cina yang tadinya 5,9% pertumbuhan ekonominya bisa diperkirakan menjadi 1%. Indonesia yang tadinya 5,1% pertumbuhannya nanti diprediksi bisa menjadi 1%. Australia 2% menjadi minus 0,4%. Kanada 1,8% menjadi minus 1,3%. Jepang 0,4% diprediksi menjadi minus 1,5%. Rusia yang 1,6% bisa menjadi minus 2%. Amerika Serikat 1,7% bisa minus 2,8%. Turki, Inggris yang tadinya 1,1% menjadi minus 5%. Prancis yang tadinya 1% menjadi minus 5%. Saudi Arabia yang tadinya 1% itu bisa minus pertumbuhan ekonominya. Ini semua karena lagi ada ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa wa naqsim minal amwal. Begitu pula pendapatan kita yang tadinya sehari bisa mencukupi satu keluarga, sekarang bahkan tidak dapat pendapatan apapun karena kita sekarang harus tetap ada di wal angfusi, dan jiwa.
Jiwa-jiwa sekarang menurut data-data yang telah ada di dunia ini, dijelaskan dalam Kompas.com tanggal 10 April 2020 bahwa kasus virus corona sampai dengan hari ini masih menunjukkan penambahan. Secara global di seluruh dunia tercatat ada 1.600.984 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 95.604 dan yang telah sembuh sebanyak 355.671. Menurut data dari Worldometer, 10 negara yang tertinggi atau 10 negara dari mulai Amerika Serikat, kasusnya kena virus corona ada 466.969 kasus. 16.632 meninggal dunia dan sembuh 25.316. Spanyol sebanyak 153.222 kasus, 15.447 meninggal dunia dan sembuh 52.165. Itali 143.626 kasus, yang meninggal dunia 18.279 dan yang sembuh 28.470. Jerman sebanyak 118.235 kasus, 2.607 meninggal dan 52.407 sembuh. Perancis, Cina, Iran, Inggris, Turki, Belgia, semuanya terkena cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa kasus corona. Ini semua menyebabkan wanaksi minal amwal wal anfus. Harta-hartanya, ekonominya turun dan jiwanya juga meninggal dunia juga. Itu termasuk ujian daripada Allah. Selain itu karena kita dirumahkan agar kita bisa menjaga kita selamat bersama-sama, maka Allah pun menguji dengan wathamarat. Karena kita tidak bisa menanam, kita tidak bisa berproduksi, kita tidak berusaha, maka akan kekurangan tamarot, buah-buahan, makanan pokok, dan lain-lain. Tapi Allah, walaupun Allah ini sudah menguji kejadian yang semacam ini, dan kita juga harus yakin bahwa ujian ini kepada makhluk-makhluknya, pada hambanya, pasti sesuatu yang diujikan kepada kita adalah yang kita mampu. Karena sesungguhnya Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji, tidak akan memaksakan kita kecuali dengan kelonggaran dan kemampuan kita, insya Allah. Untuk menghadapi perubahan yang ijbari, at-taghyir al-ijbari semacam ini, kuncinya cuma satu. Apa itu satu? Wa basyiris shabirin. Gembiralah kita orang-orang yang bersabar. Bersabar kuncinya untuk menghadapi ujian-ujian yang terjadi di dunia ini. Kelihatannya sangat simpel konsep sabar ini. Sabar yang seperti apa? Bahkan orang pada mengatakan, saya sudah sabar, saya sudah di rumah, saya sudah pakai masker, saya sudah jaga jarak dengan siapa saja, bahkan saya sudah cuci tangan semuanya. Itu memang benar. Itu juga bentuk daripada sabar. Karena sabar itu ada tiga. Sabar ada tiga, yaitu yang pertama as-sabru ala ta'ah, sabar untuk kita selalu taat. Taat kepada siapa? Taat kepada perintah-perintahnya Allah. Ketika kita sabar, taat seluruh perintahnya Allah, maka kita termasuk orang yang sabar.
Perintahnya Allah disuruh menjaga kebersihan, kita jaga kebersihan. Perintahnya Allah kita disuruh jangan sampai membuat sakit orang lain, maka kita menjaga diri kita agar jangan juga kalau yang sudah sakit untuk jangan sampai menularkan penyakit itu kepada orang lain. Itu juga dalam bentuk sabar. Sabar menjaga seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Itu juga sabar. Perintah Allah untuk selalu menjaga kesehatan, itu juga perintah Allah. Kita melakukan perintah Allah menjaga kesehatan, berarti kita juga sabar. Sabar melaksanakan perintah Allah, juga sabar melaksanakan perintah ulil amri, pemerintah. Karena pemerintah bersama rakyatnya bersama-sama berjuang melawan corona bersama-sama. Dan telah memberikan beberapa acuan-acuan agar kita terhindar dari corona yang lagi mewabah di negara kita dan negara-negara lainnya. Ketika kita taat perintah-perintahnya, pemerintah telah membuat beberapa aturan dan polisi kebijakan. Kita ikuti kebijakan-kebijakan itu. Itu juga kita namanya as-sabru ala ta'ah, sabar atas ketaatan. Ketika pemerintah menyuruh kita pakai masker, ketika pemerintah menyuruh kita agar di rumah, ketika pemerintah menyuruh kita untuk menjauhi keramaian-keramaian agar kita tidak tertular atau menulari, semua kita laksanakan dengan sabar, taat, itu juga termasuk sabar. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, as-sabru alal ma'asi, sabar untuk tidak melakukan larangannya. Ketika kita dilarang oleh Allah untuk menggunjing orang, kita sabar tidak menggunjing. Ketika kita dilarang untuk tidak melakukan hoax, kita sabar tidak melakukan hoax. Ketika kita dilarang untuk berbuat kejelekan, kita juga mengikuti tidak berbuat kejelekan dengan sabar. Itu namanya as-sabru alal ma'asi, sabar kepada maksiat-maksiat, baik yang dilarang oleh Allah atau dilarang oleh ulil amri, pemerintah kita yang kita cintai. Yang ketiga, as-sabru alal bala, sabar atas bilai, atas cobaan, atas pagebluk, atas apa saja kejadian-kejadian yang negatif terhadap diri kita dan keluarga kita, juga termasuk pada bangsa kita. Ketika kita sabar atas bilai corona yang telah kita hadapi hari ini, dengan waspada, dengan mengikuti seluruh ajarannya Allah, dengan mengikuti seluruh perintahnya, itu semua adalah kesabaran kita yang diajarkan oleh Allah. Kalau kita sudah bisa melaksanakan ini semua, insya Allah diteruskan dalam ikhbarnya Allah, wa basyiris shabirin, bergembiralah bagi orang-orang yang sabar, dan kita akan mendapatkan kemenangan menghadapi perang dengan virus corona ini, yang mudah-mudahan hasilnya nanti ketakwaan kita akan naik dan amal soleh kita akan naik, dan nilai-nilai keluhuran kita, baik keluhuran kita, kebaikan kita dengan sesama, atau nilai-nilai kebaikan kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus meningkat, dan meningkat. Itulah sesungguhnya esensi daripada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Untuk menjadi orang yang sabar, untuk bisa kita
menjadi orang yang lulus dalam ujian ini, kita juga harus melaksanakan, mengikuti, dan juga bagaimana memitigasi risiko-risiko yang ada. Memitigasi risiko yang ada dengan adanya virus corona ini yang membuat perubahan dunia yang nyata pada hari ini, itu namanya at-taghyir al-ikhtiyari. At-taghyir al-ikhtiyari ini perubahan yang kita rencanakan untuk menghadapi wabah corona ini, yang nantinya akan menghasilkan kita termasuk golongannya orang yang bersabar, yang nanti akan mendapatkan pahala dari Allah. Wa yatimmu at-taghyir fihi bi iradatika wa ikhtiyari. Kita bisa jadi sempurna mengelola sebuah perubahan ini karena kemampuan kita mengontrolnya dan kemampuan kita melakukan memitigasi risiko. Orang untuk bisa mencapai derajat wabashiri sabirin itu ada step-stepnya. Untuk mengatasi at-taghyir al-ikhtiyari itu ada step-stepnya. Step yang pertama, ketika kita mendapatkan cobaan apa saja dalam hidup kita termasuk corona pada begini, kita harus mampu, nomor satu, mampu al-idrok. Al-idrok itu yang pertama, yang kita kembali kepada teologi kita, ketuhanan kita, maka kita harus bisa menemukan Allah itu sendiri dan menemukan ajarannya. Ajarannya telah kita sampaikan yang tadi. Kita temukan bahwa esensi daripada taun ini, wabah corona ini, adalah untuk menguji diri kita. Yang kedua, al-idrok itu maksudnya adalah kita harus mampu menemukan sesuatu jawaban dari persepsi persoalan yang ada, yang kita bisa harus menjawabnya. Dan ketika kita menjawabnya, kita harus bisa memilah dan memilih mana yang prioritas dengan mempertimbangkan segala resiko-resikonya. Apa yang untuk menjawab ini, kita harus temukan al-idrok. Kalau memang yang ditemukan itu PSBB, bagaimana kita harus menjaga kesehatan diri kita, mencuci tangan kita, dan kita tidak harus memakai masker, atau kita jangan sampai juga banyak mendekati kerumunan-kerumunan yang sifatnya apa saja. Kalau kita sudah bisa menemukan bahwa jawabannya itu, maka step yang kedua, at-tawakkal 'ala Allah, berserah diri kepada Allah, trust in Allah untuk siap melaksanakan persepsi yang afdol, yang paling utama, dan hal apa yang akan dilakukan. Kalau sudah ketemu hal-hal yang sudah bisa dilakukan apa, maka lakukanlah dan tawakal kepada Allah. Inilah hal yang paling benar. Inilah hal yang saya temukan, usaha yang paling sesuai, yang paling tetap, yang resikonya paling kecil, dan yang manfaatnya, maslahahnya paling besar. Maka ketika sudah menemukan al-idrok, maka segeralah at-tawakkal 'ala Allah, tawakal kepada Allah, dan lanjutkan yang ketiga, ittikhadul qarar. Ambillah keputusan. Keputusan untuk diri sendiri bagaimana? Keputusan untuk keluarga bagaimana? Keputusan untuk masyarakat setempatnya bagaimana? Keputusan untuk bangsa senegara bagaimana? Kalau diputuskan begini, resikonya bagaimana? Dihukum. Kalau diputuskan kita harus tetap ketika di zona merah, tidak boleh keluar, apa resikonya? Hitung
resikonya, mitigasi resikonya. Sehingga ketika kita ittikhadul qaror yang nomor 3, itu sudah sesuai dengan antisipasi dan mana yang harus didahulukan. Dahulukanlah yang lebih maslahah, kemudian yang maslahah, dan kemudian yang maslahah. Dahulukanlah, tinggalkanlah yang lebih madorotnya besar, kemudian yang madorot, dan seterusnya. Itulah bagaimana kita menjalankan sebuah pengambilan keputusan. Insya Allah, betapapun beratnya kayak apa sebuah keputusan itu, karena pasti ada yang senang dan ada yang tidak senang. Ada yang langsung paham, ada yang susah paham, ada yang memang tidak mau memahami. Ketika itu sudah sesuai ijtihad kita dan kemampuan kita dan sudah mitigasi risiko dan itu dianggap yang terbaik, insya Allah nanti sedikit demi sedikit akan naik tingkatannya menjadi ar-rughbah yang keempat. Ar-rughbah adalah sifat rasa senang, desire, dan lama-lama akan terbiasa serta terus berpikir mana yang lebih tepat, mana yang lebih tepat. Ar-rughbah akan muncul, lama-lama akan diterima. Kalau mungkin keputusan hari ini belum diterima, belum sesuai, tapi kalau sudah melalui beberapa pemikiran dan musyawarah yang kemudian diputuskan bersama, insya Allah masyarakat dan kita pun akan mendapatkan sampai pada titik yang keempat, yaitu ar-rughbah. Setelah ar-rughbah dilalui, maka muncullah semuanya insya Allah. Tidak sekedar yang membuat keputusan, tapi yang melaksanakan keputusan juga akan menerimanya. Maka itu disebut al-mas'uliyah, tanggung jawab, responsibility dalam seluruh hal yang telah diputuskan. Tanggung jawab tidak sekedar yang memutuskan membuat kebijakan, tapi juga kita sebagai bangsa, masyarakat, rakyat juga ikut tanggung jawab, karena sesungguhnya resiko ini ditanggung bersama. Resiko wabah ini adalah ada pada diri kita masing-masing. Kalau kita semuanya bertanggung jawab, insya Allah kita akan naik lagi yang ke-6. Nanti pada waktunya kita akan mendapatkan al-i'tiqad adzati, keyakinan diri, self-believing bahwa keputusan yang diambil adalah benar dan tepat. Kita melakukan masker, dianggap tepat. Kita social distance, dianggap tetap. Menjaga jarak, dianggap tetap. Saling membantu orang yang hari ini tidak mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, itu juga sangat tepat. Itulah munculnya al-i'tiqad adzati. Kalau al-i'tiqad adzati, bahwa self-believing, percaya diri, itu sudah muncul, nanti akan muncul yang ke-7 adalah at-tawakkul. At-tawakkul adalah harapan untuk lebih baik sesuai target yang telah direncanakan dan sesuai harapan kita, harapan pemerintah, harapan individu-individu kita selamat dari cobaan virus corona. Yang ke-8, kalau sudah memang kita lakukan dengan tepat, baik, sesuai, maka akan muncul al-istiqomah, maturity, layak, sesuai, dan terkontrol. Bahwa ternyata kebijakan kita memang tepat. Maka insya Allah terakhir kita akan mendapatkan asurah adzatiyah atau potret diri wujud dari kesabaran yang telah kita lalui. Maka janji Allah wa basyiris shabirin akan kita dapatkan. Indonesia akan keluar dari krisis virus corona dan Indonesia akan menjadi pemenang. Kita akan jadi pemenang. Semua masyarakat akan
setelah kita melewati step-step yang telah digambarkan tadi 1-9, yang tersampai yang step terakhir adalah asyurah adatiyah, itu menunjukkan bahwa insya Allah nanti kita bersama-sama akan berhasil, bersama-sama akan lulus mendapatkan predikat terbaik dari ujian yang Allah berikan. Maka itulah sesungguhnya esensi daripada ujian, esensi daripada wabasyiris shabirin, dan bergembiralah bagi orang-orang yang bersabar. Sabar ala ta'ah, sabar alal ma'asi, sabar alal bala. Dan itulah diri kita, bangsa kita, kita semua. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.